Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anissa Setiawati Asmat dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran agama Islam yang bertemakan tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, anjuran untuk menikah ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran loh teman-teman. Salah satunya terdapat di surah Al-Zariyat ayat 49, di mana ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, dari ayat ini kita udah tahu nih kalau Allah telah mentakdirkan kita sebagai manusia untuk hidup berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan sampai ketuker ya, karena zaman sekarang tuh banyak banget laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Padahal Allah telah menetapkan untuk berpasang-pasangan laki-laki dengan yang perempuan. Selain itu juga terdapat di surah An-Nahl ayat 72 yang mana artinya berbunyi, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, dari ayat tersebut kita sendiri dapat menyimpulkan bahwa Allah itu akan memberikan rezeki loh teman-teman apabila kita punya niatan untuk menikah. Jadi buat kalian yang ingin menikah namun takut karena belum cukup rezekinya, jangan takut karena sesungguhnya menikah itu adalah salah satu cara untuk membukakan pintu rezeki kita. Nah, Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para umatnya apabila ia merasa telah mampu maka untuk segera menikah. Namun apabila ia belum mampu, ia dapat menahan hawa nafsunya salah satunya dengan cara berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih memudahkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah karena berpuasa dapat menjadi bagian dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalian udah tahu belum sih arti nikah itu sebenarnya apa? Nah, menurut bahasa, arti nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, nikah itu diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Kalau menurut syariah nih, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas apa aja sih tujuan dari pernikahan itu. Yang pertama, tujuan dari pernikahan itu ada untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadisnya itu berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu sallahu ta'ala anha anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, tunkihul mara'uhu li araba'i lima liba wali hasabiha wajila maliha walidina fazofara bizatid daini taribah, rawahul Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Nah, dalam hadis ini telah dijelaskan secara detail loh teman-teman, bahwa laki-laki harus menikahi perempuan juga karena agamanya, bukan karena sekedar kecantikan atau hartanya saja. Karena seperti yang kita ketahui nih, kalau penghuni neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka hal itu harusnya menjadi salah satu acuan bagi laki-laki untuk mencari wanita yang solihah yang taat kepada agamanya. Jangan sampai wanita yang ia nikahi menjadi salah satu alasan ia ikut masuk ke dalam neraka.
Contohnya, apabila ia menikahi seorang istri namun istrinya tidak mau menggunakan hijab, maka itu dapat menjadi dosa jariah untuk suaminya juga loh teman-teman. Selain itu, tujuan dari menikah adalah untuk membentengi akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih memudahkan pandangan dan lebih membentengi furji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang udah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Namun yang belum mampu untuk menahan nafsunya dapat melakukan puasa. Salah satu tujuannya juga adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui nih teman-teman, bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang selama hidup kita, ibadah yang tidak akan terputus. Maka dari itu, menikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang harusnya segera dilakukan bagi mereka yang mampu. Tujuan dari menikah juga yaitu untuk memperoleh keturunan yang solih. Nah, keturunan-keturunan ini akan menjadi pejuang-pejuang Islam dan penerus Islam teman-teman. Maka dari itu, kita harus mencari pasangan yang solih juga supaya mendapatkan anak yang solih. Seperti yang telah dijelaskan dalam Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72, Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selain itu, tujuannya adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229, tolak 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini adalah untuk para pemuda yang telah merasa siap untuk menikah baik secara lahir maupun batin, maka segeralah, karena menikah adalah sesuatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Dan untuk kalian yang belum mampu, kalian bisa menahan nafsu dan diri kalian dengan cara berpuasa ya teman-teman. Banyak loh manfaat dari menikah, maka dari itu bagi yang mampu segeralah. Nah, segini aja dulu video pembelajarannya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.